Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Hari ini kita mulai ya untuk latihan hari kelima. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on cam dikarenakan ada kendala di kamera. Untuk pelatihan hari ini kita akan membahas terkait aplikasi penjualan. Di sini sudah hadir pemateri kita yaitu ada Mas Putra sebagai developer dari Padepokan Siano Store. Mas Putra sudah dengar suara saya? Sudah. Baik, Mas bisa langsung dimulai saja ya. Sebelumnya selamat siang rekan-rekan semua. Ya. Sebelum juga perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Saputra. Saya adalah tim intern dari Padepokan Siamio, khususnya di bagian TI. And ya, saya adalah developer dari Padepokan Siamio Store. Ya. Izin untuk share screen ya. Saya di sini akan mendemokan dan menjelaskan apa sih itu Padepokan Siamio Store khususnya gitu kan. Izin untuk share screen. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengunjungi websitenya Padepokan Siamio Store, itu langsung cari aja di Google, ya kan? Padepokan Siamio Store gitu. Nah, paling atas ini muncul ya. And, nah, di sini ya, saya akan menjelaskan sedikit Padepokan Siamio Store itu apa. Jadi Padepokan Siamio Store, Padepokan Siamio Store, Pak. Saya ini ya di chatbox ya, Pak ya. Nah, itu sudah saya share linknya di chatbox. Mungkin sudah saya lanjut ya. Nah, Padepokan Siamio Store adalah platform yang menyediakan TEFA, wadah bagi TEFA sekolah yang ingin mendigitalisasi sekolahnya. Jadi tujuan utama kita apa? Tujuan utama kita itu ingin mendigitalisasi TEFA sekolah, ya kan? Yang awalnya itu produknya hanya dipasarkan di lingkup sekolah, itu bisa di lingkup luar juga, kurang lebih begitu. Nah, di sini saya akan mendemokan sedikit ya, tentang aplikasi Padepokan Siamio Store ini yang saya buat. Dan ya, di sini aplikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu saldo dan non saldo. Dan Padepokan Siamio Store sendiri memiliki toko yang menjual list buku yang telah dibuat. Nah, mungkin sudah dijelaskan ya sama Mbak Anifah sebelum-sebelumnya itu. Untuk membeli buku kayak Technopreneur itu langsung di Padepokan Siamio Store. Nah, itu kalau kita sendiri tuh menjual buku karya anak-anak atau karya tim yang ada di Padepokan Siamio Store itu sendiri, Padepokan Siamio. Tuh. Jadi sudah ada berbagai macam buku kayak Waktu PS Omset, Metapos Intermediate, dan banyak lagi. Nah, gimana sih caranya? Di sini kan kita cuma bisa lihat demonya aja ya, belum bisa beli. Karena di sini cuma nampilkan apa? Si cover bukunya aja. Dan ya, kita langsung mencoba aja untuk membeli. Nah, untuk Bapak Ibu sebelumnya yang belum punya account, nah ini bisa klik daftar di bagian sini. Itu si Linda, orang mau mudik begitu, tapi nya bingung di sana. Di bagian sini. Nah, bisa diklik di bagian daftar. Nanti sebentar.
Nah, nanti disuguhi oleh beberapa field atau beberapa macam form ya, yang wajib diisi. Mana? Nah, seperti nama, Yang mana? Oh, kalau etik kan? Yang paling bisa gitu ya. nah, seperti nama toko, email, sama password ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian isi, dan ya, coba kita isi dulu. Ini sesuai dengan nama Bapak Ibu sekalian, boleh nama panggilan, selagi nama Bapak Ibu itu tidak terdaftar, ya kan? Masih bisa. Kalau udah terdaftar, itu nggak bisa. Saya mau Nah, untuk nama toko atau asal instansi ini diisi dengan, nah, nanti kan rencananya ya, Bapak Ibu sekalian ini jika minat untuk menggunakan aplikasi ini untuk menjual produknya, kan ini terkait dengan program LKS SPW juga ya. Nah, misal minat nih mau pakai, nah itu nanti bisa banget. Nanti kita sediakan account buat tokonya rekan-rekan sekalian ya. Nanti langsung hubungi aja Mbak Anifanya kalau misal berminat ya. Nah, di sini ada nama toko asal instansi. Nah, ini bisa kita isi dengan nama toko kita. Jika sudah kita punya toko di Padepokan Xiaomi Store ini, nah berhubung kita mau demo dulu, ya kan, yang ada di toko yang ada di Padepokan Xiaomi Store ini, kita pakai nama PDS Store. Kita nanti untuk apa ya? Untuk demo membeli bukunya ya. And ya, di sini juga ada email. Nah, email sendiri kita bisa isi dengan email kita. Nah, email sendiri bisa kita isi dengan email kita. Dan passwordnya ini terserah, sesuaikan aja untuk password ya. Nah, setelah rekan-rekan sekalian telah mengisi form yang ada di sini secara betul, nah pastikan ketika ini asal toko atau asal instansi ini diisi dengan PDS Store. Nah, karena kita mau mencoba masuk ke halamannya PDS Store-nya atau tempat penjualan bukunya. Nah, di situ ada penerapan untuk pembayaran via saldo ya. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan karena kita di sini juga demo aplikasi yang apa bedanya fitur saldo dan non saldo. Setelah rekan-rekan sekalian telah daftar, ya kan, atau telah mengisi, bisa diklik daftar di sini. Nah, nanti muncul daftar akun berhasil. Jika rekan-rekan sekalian sudah berhasil untuk mendaftarkan akun yang tadi sudah diisi. Nah, lanjut kita langsung login ya dengan cara ini. Di sini ada icon user ya. Nah, di sini juga ada icon user. Di sini bisa kita klik icon user itu. Nah, kita klik sini. Nah, ini untuk username dan password. Nah, ada field lagi yang perlu wajib diisi, yaitu username dan password. Nah, kita pakai sesuai yang apa yang kita daftarkan tadi. Nah, itu otomatis langsung nge-redirect atau masuk ke halaman
masuk ke halaman bagian PDF store-nya, bagian bukunya ya. Nah, jadi langsung otomatis masuk ke tokonya Padepokan Xiaomi Store, di mana di situ sudah menjual buku-buku, yaitu waktu ada beberapa buku juga, dan mungkin rekan-rekan sekalian di sini ada yang beli buku menjadi seorang teknopreneur ya. Nah, kemarin itu sempat saya juga dengar ada bug, mohon maaf ya, karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan terus, ya kan? Masih dalam tahap developing. Nah, jadi jika ada bug atau ada kendala apa, silakan langsung hubungi saya atau Mbak Anifa biar segera difixkan. Nah, gimana sih cara belinya gitu kan? Nah, di sini sudah disediakan icon add, ya kan? Kalau misal kita mau beli, misal kita mau beli buku. Teknopreneur aja dah, kan berhubung kita SPW ya, nah, beli yang ini. Nah, itu otomatis nanti di keranjangnya nambah 1 karena kita mencekotnya 1 produk di sini, nah, 1 produk di sini. Nah, setelah itu gimana cara? Di sini juga ada icon remove. Kalau misal Bapak Ibu nggak jadi nambahkan di keranjang gitu kan, di sini sudah ada icon remove. Kalau untuk menghapus produk ini dari keranjang. Nah, apa yang perlu kita perhatikan selanjutnya? Nah, di sini berhubung saldo kita 0. Saldo kita 0 ya. Nah, jadi kita tidak bisa bertransaksi di sini. Nah, gimana caranya top up? Langsung saja kita klik icon user lagi yang di pojok ini, ya, yang di pojok ini. Nah, kita klik top up di sini. Nah, di sini ada beberapa field yang wajib diisi juga. Saldo akan masuk dalam kurun waktu 1x24 jam. Silahkan transfer ke nomor ini. Ini langsung masuk ke nomornya Mbak Anifa selaku ketua dari program LKS SPW juga. Dan ya, kita bisa masukkan nominal jika kita sudah transfer. Nah, di sini bisa upload bukti transfer juga. Nah, mungkin untuk ke depan masih kayak gini ya, masih manual ya, belum diintegrasikan sama Kris. Nah, nanti ke depannya juga ini juga sudah tidak manual, belum saya update. Nah, di sini bisa choose file. Kalau kita sudah transfer ke nomor ini. Nah, kalau sudah hilang begitu berarti ya tandanya sudah request ke halaman bagian adminnya ya. Bentar, saya proses dulu ya, biar enggak lama. Izin untuk Nah, ini setelah kita tunggu beberapa saat. Nah, ini masuk. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, ini saldonya otomatis masuk ya, sesuai dengan request kita tadi. Saldonya otomatis masuk. Nah,
Setelah kita punya saldo, nah ini harga ibunya 15.000 ya. Kita check out aja. Nah, ini di sini ada beberapa form juga ya. Di sini ada catatan dan lain-lain. Ini bisa, kalau ini opsional sifatnya, bisa diisi atau enggak. Nah, berhubung saya nggak usah diisi atau diisi gini aja strip gitu, atau apa ada pesannya, itu terserah dari rekan-rekan sekalian. Nah, setelah kita klik ke checkout, itu nanti di sini akan 0. Nah, di sini akan 0. Nah, dikarenakan kita sudah men-checkout, berarti itu sudah berhasil. Mungkin nanti saya akan tambahin notifikasi ya jika sudah berhasil. Dan ya, nanti itu masuknya kemana? Itu bisa masuk ke halaman My Book di bagian situ. Nah, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar sampai bukunya masuk. Nah, ini bukunya sudah masuk ya, menjadi seorang technopreneur. Bukunya sudah masuk. Nah, setelah sudah masuk bukunya, nah ini bisa kita download. Nah, tapi sebelumnya kita wajib ini dulu ya, wajib lihat. Nah, dia saldonya berkurang di bagian sini ya. Yang awalnya 50.000 jadi 35.000. Nah, itu masuknya ke, nah, riwayat transaksi. Kita juga bisa melihat riwayat transaksinya kita. Tadi kita beli apa? Kita beli yang namanya buku menjadi seorang technopreneur, tanggal berapa, jumlahnya berapa, habis itu harganya berapa. Setelah sudah masuk ke bagian, nah, kita lanjut lagi ke bagian My Book tadi. Nah, di sini ini tempatnya buku kita, ya kan? Buku rekan-rekan sekalian yang telah membeli buku di Padepokan Syamil Store. Nah, itu nanti ketika sudah beli buku masuknya kemana? Ke sini, ke halaman My Book. Saya ulang lagi ya. Nah, ke bagian My Book di sini, di pojok ini. Nah, di sini kita klik. Nah, di halaman My Book. Nah, di bagian situ. Dan ini juga bisa kita, setelah kita beli, bisa kita download. Masa sudah beli nggak bisa download, yang lucu. Kita download, start download. Nah, kita sudah berhasil membeli bukunya ya, rekan-rekan sekalian. Maaf, izin, belum saya pindah dulu. Belum saya pindah ya. Nah, kita sudah membeli bukunya, menjadi seorang technopreneur yang tadi kita beli. Mungkin dari sini ada yang kesusahan atau mau tanya, monggo. Sebelum saya ke step selanjutnya atau ke fitur berikutnya, mendemokan aplikasi dari punyanya SMKP Grisoko ya, yang ada di Mojokerto, yang sudah pakai aplikasi kita juga untuk memajukan tema sekolahnya. Mungkin dari rekan-rekan atau ibu-ibu sekalian ada.
Mohon maaf untuk rekan-rekan sekalian ya, karena saya kepental dikarenakan internet saya masih gangguan. Tadi gangguan, mohon maaf ya untuk rekan-rekan sekalian. Nah, lanjut ke topiknya mungkin. Oke. Izin untuk share screen. Nah, lanjut ke berikutnya. Ya, kita akan mendemokan aplikasi punyanya SMK Pegri Soko Mojokerto yang ada di Mojokerto yang telah menggunakan aplikasi kita. Dan pertama kali demonya aplikasi PDS Store itu ya di SMK Pegri Soko gitu. Dan ya, kita langsung aja ya ke punyanya SMK Pegri Soko Mojokerto. Saya di sana akan menjelaskan ini aja, apa namanya, yang toko yang pembayarannya itu tidak memakai saldo atau dengan metode cash on delivery, ya. Sini karena mungkin dari SMK Pegri Sokonya sendiri fotonya belum di-upload ya, jadi ini munculnya kayak gini. Nah, apa sih bedanya gitu kan dengan yang tadi? Bapak Ibu sekalian juga ketika sudah punya toko ya, punya toko di Padepokan Siamio Store, nanti bisa merequest ya ke ininya, ke saya khususnya ya, bisa merequest mau pakai pembayarannya mau pakai apa gitu kan. Bisa mau pakai entah itu kayak PDS Store tadi, entah itu nanti kayak ini, kayak punyanya SMK Pegri Soko ini yang menerapkan sistem COD kan. Nah, di sini sudah ada beberapa produk juga, ada coklat blueberry dan coklat red velvet, karena kebetulan sendiri Tevanya punyanya SMK Pegri Soko itu menjual coklat dengan coklat yang ada di Jawa Timur sana. Dan ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit bedanya apa. Yang pertama di sini di bagian chartnya, ya kan. Nah, itu tidak ada yang namanya saldo ya, kalau kita perhatikan. Nah, di sini tidak ada yang namanya saldo. Tadi kan ada tuh. Nah, di sini tidak ada yang namanya saldo. And ya, habis itu di bagian user juga, di sini aksesnya juga terbatas, nggak ada yang namanya top up, ada riwayat transaksi aja. Karena kenapa ini kosong? Karena saya belum mengisi ya, atau belum beli. Dan di sini kalau kategorinya makanan atau minuman, ya kan, bedanya di sini ketika kita klik add. Nah, di sini kita akan menginsertkan yang namanya jumlah. Kita mau beli berapa? Misal kita mau beli 4 atau berapa.
Mohon maaf, rentang. Nah, nanti otomatis masuk ke chart sini. Sama. Cuman bedanya dia nggak ada fitur saldonya. Itu aja sih. Dan nanti di halaman adminnya mungkin kalau sudah daftar saya bikinkan tutorialnya juga untuk Bapak Ibu SPW yang mengikuti LKS ini. Jika nanti tokonya rekan-rekan sekalian sudah terdaftar di Padepokan Syami, nanti saya akan lanjut ke tutorial berikutnya yaitu pengoperasian halaman adminnya di bagian adminnya seperti apa. Nah, mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Anifa. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Apakah Mbak Anifa ada di sini? Berhubung Mbak Anifanya masih ada disuruh orang tuanya, ada keperluan, ya kan? Habis ini balik lagi. Saya buka untuk sesi tanya jawab ya. Barangkali ada yang ingin tanya atau gimana, monggo saya persilahkan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Gabung ada berapa? Ada 68 orang. Lumayan banyak ya. Mas Putra, dengar suara saya? Dengar, Mbak. Oke. Untuk pertanyaan yang ada di kolom chat apakah sudah dijawab? Sudah, Mbak. Oke, Mas. Baik ya, jadi apabila dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, kalau misalkan ada pertanyaan terkait aplikasi penjualan ini, silahkan ditanyakan langsung ya, mumpung Mas Putranya masih ada di sini gitu. Nah, perlu diingat bahwa pemanfaatan dari aplikasi ini nantinya akan menjadi bobot penilaian juga. Nah, untuk Mas Putra sendiri nanti akan membuatkan akun ya Mas ya untuk tiap pesertanya. Begitu, apakah benar? Iya, nanti. Oke, baik. Minta tolong untuk stop screen, Mas. Selanjutnya saya izin share screen ya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Nah, untuk perlombaan sesuai dengan jadwal sudah kita mulai per tanggal 16 kemarin ya. Untuk ini tabel omsetnya jangan lupa untuk mulai diisi ya untuk jenis usaha dan juga omset yang didapatkan pada tanggal 16 April. Nah, ini kalau misalkan ada yang seperti ini misalnya jenis usahanya adalah online shop gitu, tolong
dijelaskan juga detailnya seperti misalkan online shop kurung buka, berjualan tas, seperti itu. Agar kami sebagai panitia juga tidak bertanya-tanya gitu kan. Nah, untuk bagi teman-teman yang memang sudah membuat link portofolio, silakan diisikan atau ditaruh di tabel di kolom ini ya. Jadi ini nantinya adalah link dari portofolio teman-teman semua, begitu. Untuk bukti transaksinya dari tanggal 16 hingga tanggal 5 Mei silakan dikumpulkan, kemudian dilengkapi juga di dalam portofolio, begitu. Ini untuk tim 1 sudah lumayan banyak ya yang mengisi. Terus kemudian untuk tim 2 masih sedikit, hanya 3 orang. Nah, kalau misalkan ada jasa seperti ini, bisa lebih didetailkan juga, misalkan jasa reparasi komputer atau jasa yang lain gitu. Untuk di tim 3, nah di tim 3 ini masih belum ada yang mengisi jenis usaha dan juga omsetnya. Untuk di tim 4, ini masih 3 orang saja. Nah, kalau misalkan teman-teman pada hari itu memang tidak dapat omset, silahkan diisikan 0 seperti ini. Gitu. Baik, apakah ada pertanyaan dari teman-teman dan juga Bapak Ibu terkait pelaksanaan pelatihan ini dari materi pelatihan pertama hingga terakhir ini? Apakah ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung? Assalamualaikum, Mbak. Boleh saya bertanya? Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya mau menanyakan terkait materi yang hari ini. Materi yang hari ini kan tentang aplikasi penjualan ya. Jadi nanti apakah kita membuat aplikasi seperti itu atau kita memanfaatkan aplikasi yang tadi dijelaskan untuk penjualan apa anak-anak kami gitu untuk lomba ini gitu, Mbak. Oke, baik Bu, izin menjawab ya. Jadi untuk aplikasi penjualan itu, teman-teman tidak buat aplikasi sendiri, cukup memanfaatkan aplikasi yang memang sudah kami sediakan. Untuk akunnya nanti akan dibuatkan dulu oleh Mas Putra, kemudian di-share di grup kita ya. Terus nanti teman-teman penjual itu bisa login di aplikasi tersebut dengan akun yang sudah dibuatkan gitu. Oh, baik, Mbak. Kemudian ini Mbak, pertanyaan masih lanjut ya, kan kami juga ada di sini jasa servis sepeda motor. Nah, itu kan kalau jasa macam-macam ya Mbak ya, kayak misalnya tune up atau hanya ganti oli atau ganti spare part yang lain. Nah, itu nanti di situ dituliskan kalau yang tadi itu di contohnya daftar bukunya itu banyak kan ya Mbak ya. Nah, kalau kita yang jasa seperti itu, apakah nanti di situ harus ada gambarnya juga dengan harga misalnya ganti oli harga 20.000 misalnya seperti itu, misalnya tune up harga 100.000, apakah seperti itu atau gimana Mbak? Iya betul Ibu, seperti itu ya. Jadi kan bisa lebih detail gitu. Nah untuk ini nanti kan kalau misalkan ada tadi sudah dilihat kan belum Mas yang card omsetnya sudah dilihat kan? Untuk card omset sekarang masih dalam tahap maintenance, Mbak. Oke. Nah jadi nanti kalau misalkan ada proses atau ada transaksi penjualan itu nanti omsetnya bisa terlihat Bu. Jadi selain dari teman-teman semua itu mengumpulkan bukti transaksi,
Jadi selain dari teman-teman nanti mengumpulkan bukti transaksi secara pribadi, nanti sebagai validasi juga bisa memanfaatkan dari aplikasi tersebut, begitu. Mbak, maaf nggak ada suaranya. Kalau sekarang apakah sudah terdengar, Bu? Nah iya, terdengar Iya. tadi kayak. Iya, jadi kalau misalkan memang jasa seperti itu, silahkan didetailkan saja, tidak apa-apa. Jadi per jasanya itu kan ada macam-macam ya, itu didetailkan saja, tidak apa-apa, Bu. Nah, terus kalau misalkan di aplikasi tersebut nanti ada transaksi, itu akan ada cut omsetnya gitu. Jadi nanti selain teman-teman dari peserta itu mengumpulkan bukti transaksi secara pribadi, sebagai validasi juga bisa memanfaatkan aplikasi penjualan tersebut. Oke, baik. Ada Harus pertanyaan ada lagi, Bu? fotonya nggak, Mbak? Foto kayak tadi kan buku mah kan ada fotonya kayak misalnya Iya, kalau oli kan bisa ini ya Mbak ya, oli apa maksudnya olinya itu bisa iya, difotokan. iya. Tapi kalau misalnya tune up itu kan bentuknya seperti apa nantinya ya Mbak ya? Atau nggak boleh misalnya tulisan aja tune up sepeda motor harganya Oh, sekian gitu apa gimana Mbak? oh iya, Bu. Kalau memang tidak ada gambar yang bisa mendeskripsikan kegiatan tersebut, silakan pakai tulisan saja, tidak apa-apa, Bu. Kalau foto misalnya foto anak yang lagi servis tune up-nya di situ misalnya sebagai contoh bahwa tune up seperti ini itu boleh? Boleh, boleh, boleh sekali. Siap. Baik Mbak, terima kasih banget. Aduh maaf banyak nanyanya. Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu, Terima sama-sama. kasih. Baik. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Anggia Nur. Kalau ada transaksi yang nggak terdokumentasikan itu gimana? Apakah boleh dimasukkan omset? Oke, baik. Jadi bagi teman-teman, meskipun itu transaksi kalian nanti offline ataupun online, silahkan siapkan nota sendiri gitu. Nah, kalau misalkan dari online kan biasanya dari Shopee ataupun Tokopedia dan aplikasi lain sudah menyiapkan sendiri ya. Tapi kalau misalkan offline itu kan teman-teman kadang ada yang tidak pakai nota. Nah, silahkan buat nota sendiri yang sesuai dengan format nota yang ada pada umumnya gitu. Nah, jadi meskipun offline tetap harus ada notanya gitu. Ada pertanyaan lagi dari Anggia. Ya, Anggia, apakah sudah cukup? Oh gitu. Iya, silakan pakai nota aja gitu kan. Nota juga banyak kan yang dijual di warung-warung gitu. Kayaknya sih nggak sampai 10 ribuan deh. Itu silakan kamu, kan kalau misalnya di nota itu ada tanggal pembeliannya kapan, kemudian yang beli siapa gitu kan. Nah, itu sebelum kamu berikan ke pembeli, silakan kamu foto terlebih dahulu gitu. Mbak, maaf kalau ini kalau notanya harus ada kop nama toko kitanya atau ada stempelnya enggak? Atau legalitasnya seperti apa Mbak? Boleh Bu, kalau misalkan ada stempel. Kalau misalkan toko tersebut sudah punya tab, silakan dipakai aja. Tapi kalau tidak punya, boleh pakai nama toko saja. Oh, berarti pakai nota yang kosong juga boleh ya? Iya Ibu. Terima kasih Mbak. Siap Bu. Tadi Bu Ami resen ya? Iya, Bu Anifah, saya Ani, izin tanya. Oh iya. Iya Bu. Terkait, saya tadi izin off-cam karena ada kendala sinyal. Terkait portofolio,
Mbak Anifa, kan misalnya gini, siswa ini bisnisnya berjalan sudah dia sejak kelas 10 gitu, dan portofolionya itu ada karena kalau di sekolah kami kan ada catatan bisnis siswa ya. Nah itu kita masukkan langsung nanti ke link dalam bentuk linknya saja kan yang dilaporkan ya. Kalau Iya, nanti linknya. dalamnya si portofolio itu terserah kita ya, mau dibikin folder atau misalnya bentuknya PDF atau gimana tuh Bu Anifa? Oh gitu. Jadi kalau sesuai pelatihan kemarin ya sudah koordinasi juga dengan Pak Deden, itu kita pakainya Google Sites atau Medium, Bu. Jadi itu kan ada di rekaman pelatihan hari keempat. Itu kalau Google Sites tidak berbayar. Jadi kalau misalkan anak ibu itu sudah bikin di PDF, silakan dikopikan saja, dipindahkan ke Google Sites begitu. Oke, berarti tetap pakai Google Site ya? Ya, Oke, ya. Makasih Bu Anifa. siap Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Dari Di kolom chat Iya, mungkin ada. iya Bu, ini sedang dibaca. Dari Septia ya, kalau bukti transaksinya bukti check out barang, apakah boleh? Check out barang itu seperti apa ya? Jadi eh, belum sampai proses pengiriman atau bagaimana? Ini dari Nuria. Oke, kalau misalkan jualan offline kan pasti di notanya harus ada nama pembeli atau enggak ya? Oh gitu. Kalau misalkan format nota yang dibeli di warung-warung tidak ada namanya, silakan dari nama sendiri. Tapi biasanya sih kalau misalkan nota itu ada nama pembelinya kalau setahu saya. Oke, ada pertanyaan dari Alia. Nanti notanya kan difoto ya. Nah, itu foto notanya dikumpulkan kemana ya, Pak? Oke. Jadi untuk nota dari tanggal 16 hingga tanggal 5 Mei itu disatukan, kemudian eh, di ini ya, dikumpulkan di portofolio gitu, beserta BMC, NIB, dan juga data-data yang lain. Ada pertanyaan dari Nuria, kalau tidak tahu nama pembeli gimana Kak, boleh dikosongin gitu. Biasanya sih kalau kita penjual itu pasti tahu nama pembelinya ya, atau bagaimana? Itu kamu punya reseller atau bagaimana? Biasanya meskipun online ataupun offline itu ada nama pembelinya gitu. Iya, portofolionya hanya satu ya, misalkan bikin satu portofolio yang berisi BMC, kemudian NIB, bukti transaksi, bukti produk, profil pelaku usaha, dan juga profil usahanya.
Baik. Ini jadi ada dari Ibu Nurul ya, kalau misalkan kita buka lapak gitu kan nggak nanya nama konsumen gitu. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, jadi saya tuh pernah jualan di Shopee juga. Meskipun itu online, dalam transaksi si pelanggan itu biasanya ada namanya sih, atau memang di Bukalapak tidak ada, Bu? Boleh kalau misalkan omsetnya disatukan di hari ini. Kalau penjualan secara langsung atau secara offline silakan buat nota sendiri ya. Oke, baik. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, betul. Itu ada saran dari Bu Aulia ya. Terima kasih Bu Aulia. Kalau memang pada hari Lebaran tidak ada omset, silakan dinolkan saja. Hai. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau mungkin ada tambahan dari Mas Putra? Silakan Mas. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Kenapa harus pakai PDS Store gitu kan platformnya? Nah, dikarenakan kita sudah mengintegrasikannya dengan tabel omset dari setiap toko, jadi begitu. Nah, untuk memonitoringnya itu mudah dari pihak panitianya. Jadi ketika ada satu transaksi masuk dari toko rekan-rekan sekalian, itu tanpa menginputkan lagi ke Google Spreadsheet, otomatis kita bisa ngecek tuh. Nah, jadi dari pihak panitianya memudahkan ya kan, untuk pelaporan omsetnya seperti apa gitu. Di situ udah lengkap ya. Saya share screen dulu ya. Untuk tabel omsetnya itu seperti apa kalau di Padepokan Xiaomi Store sendiri. Izin untuk share screen. Nah, nanti kayak gini. Ketika rekan-rekan sekalian sudah memiliki account dan udah ada transaksi, nah di situ bisa dilihat di riwayat transaksi atau nanti transaksi terbaru. Ya, transaksi terbaru ini untuk apa ya istilahnya, kalau jika sistem ACC gitu.
Kalau misal entah itu barangnya udah diterima, entah itu jasanya udah selesai, kan? Nah, itu nanti bisa masuknya ke sini. Ketika sudah masuk ke sini, ini misal nanti lanjut ke step berikutnya ya. Jika rekan-rekan sekalian sudah mempunyai account, nanti saya jelaskan tutorialnya. Nah, ketika di OK, nanti otomatis masuknya dia langsung ke riwayat transaksi yang ada di sini. Nah, riwayat transaksi ini berkumpulan data riwayat ya, riwayat transaksi yang sudah terjadi di toko rekan-rekan sekalian. Nah, jadi ini nanti juga dari pihak panitianya juga bisa mantau, nah, mempermudah juga tanpa harus mengisikan jika udah ada transaksi di PDS Store, nah nanti nggak usah lagi tuh yang namanya isi Google Spreadsheet. Nah, jadi kita bisa mantau dari sini, ya kan? Nanti tokonya siapa, habis itu pemiliknya siapa, itu nanti ada sendiri. Jadi validasi dari kitanya itu lebih akurat lagi. Kurang lebih begitu sih tambahan dari saya, Mbak Anifah. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait aplikasi. Oh, gini, sebenarnya untuk jualan di Padepokan Xiaomi Store sendiri opsional ya sifatnya. Jadi misal kalau rekan-rekan sekalian mau pakai gitu kan, nah itu lebih mempermudah lagi dan juga keuntungannya mendigitalisasi barangnya sendiri. Seperti nanti ketika ada yang mau beli gitu atau ada yang mau order, tinggal buka aja di Padepokan Xiaomi Store, nama tokonya ini, daftar, silakan masuk dan beli. Jadi bisa diakses orang luar juga. Nah, kalau nggak mau pakai, ya nggak apa-apa. Nanti inputkannya juga manual omsetnya di tabel omset yang sudah di-share ke sama Mbak Anfa ya. Lebih kayak gitu. Oke. Ini atau dibagiin sama mereka buat mereka Yang nggak apa saya kan kalau jualnya itu mereka pakai selendang apa Ini ada pertanyaan dari Ria ya. ya. Kalau yang di tabel omset itu yang dimasukkan saat pemesanan atau saat pembayaran. Karena penjualan online uangnya tidak masuk langsung. Nah, jadi untuk Ria, kalau misalkan penjualan online itu bisa dimasukkan omsetnya setelah pembeli itu berhasil untuk bayar gitu. Jadi kan itu meskipun uangnya belum masuk kita, tapi kan transaksinya sudah tercatat di buku kita. Kalau udah yang terlanjur menggunakan platform lain atau sudah lama, ya enggak apa-apa. Kan kita sifatnya opsional aja, jadi nggak wajib untuk memakai aplikasi kita. Begitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak harus ya sifatnya, tidak harus. Jadi misal mau pakai, ya enggak apa-apa di situ karena ada kategori makanan juga ya untuk sama kayak bakery Soko Mojokerto. Kalau misal mau pakai, ya silakan hubungi saya atau hubungi Mbak Anifa juga bisa. Kurang lebih itu untuk mungkin ada pertanyaan lagi.
dari rekan-rekan sekalian? Oh, mungkin tidak ada ya. Izin bertanya, Ya, kalau yang tiap harinya di tabel omset harus menyertakan buktinya di portofolio? oh, Mbak Anifah, mungkin Mbak Anifah bisa menjawab untuk portofolio ya. Terima Oh, kasih. iya, iya betul Bu. Oh, nah, di sini sudah ada pertanyaan ya untuk penggunaan selanjutnya gitu. Jadi untuk penggunaan selanjutnya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa untuk penggunaan selanjutnya misal LKS sudah selesai tetap bisa menggunakan aplikasi PDS Store ini. Tetap bisa menggunakan aplikasi PDS Store ini meskipun di luar LKS. Nah, habis itu kalau untuk penilaiannya gimana? Kalau pakai PDS Store, nah itu bobotnya sudah ketentuan dari LKS itu bobotnya sekitar 20%-an jika menggunakan aplikasi PDS Store ini. Jadi rekan-rekan sekalian nggak usah khawatir gitu. Kalau semisal mau lanjut gitu, sudah daftar, udah masukkan barang, transaksinya banyak di PDS Store ini gitu kan. Nah, nanti rekan-rekan sekalian kalau mau lanjut, nah bisa banget. Oke begitu. Ini mungkin kalau dari ini bisa dijawab sama Mbak Anifah ya. Oke, ada pertanyaan. Gimana Mas? Di chat offline. Oke, bentar. Oke, kan ada pertanyaan tuh, kalau misalkan mau tutup sekitar 1 minggu karena pulang kampung itu tabel omsetnya outsourcing nggak apa-apa Kak gitu. Eh, Kalau misalkan ya sekali lagi, kalau misalkan teman-teman pada hari itu tidak ada omset, silakan dinolkan saja tidak apa-apa. Tapi konsistensi dari teman-teman dalam menghasilkan omset tetap kami nilai begitu. Kak, maaf izin bertanya. Iya, dipersilakan. Itu yang dilihat dari konsistensi. Itu untuk tabel omset apakah dilihat dari nominalnya atau apa ya, Kak? Apakah kita yang dinilai dari rutinnya atau gimana? Iya, dilihat dari rutinnya, tidak nominalnya. Baik, Kak, terima kasih. Makin jauh lagi warnanya. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait ini, terkait aplikasi dari rekan-rekan sekalian. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Anifah. Oke, terima kasih. Mbak Anifah, apakah ada di sini? Ada.
Udah. Ini aja. Alif batas saja. Apakah ada pertanyaan lagi ataukah sudah cukup untuk hari ini? Mau nanya sebentar Mbak, untuk aplikasi yang ini apakah mempengaruhi di penilaian enggak Mbak? Misalnya kita kan sudah menggunakan aplikasi yang lain gitu, tidak menggunakan aplikasi Padepokan Siameo, apakah itu nanti mengurangi nilai atau seperti apa Mbak? Sesuai dengan ketentuan bahwa pemanfaat aplikasi ini itu nantinya akan ada bobot nilainya itu sebesar 20% begitu. Nah, jadi untuk solusi bagi teman-teman yang memang sudah pakai aplikasi lain, silahkan tetap pakai aplikasi ini, kemudian transaksi pada hari itu silahkan dipindah saja begitu. Ya baik, terima kasih Mbak. Iya deh, nggak apa-apa, udah deh. Makasih Mbak. Siap, Bu. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Itu di chat ada yang nanya. Ya. Oke, untuk bukti transaksi, iya silahkan di ini ya, per harinya. Jadi per hari dari tanggal 16 sampai tanggal 5 Mei gitu. Sebagai validasi apakah omset yang dimasukkan dalam tabel di spreadsheet itu adalah benar begitu. Baik ya. Sudah cukup? Oke, untuk portofolio silakan meskipun sedang progres silakan dikumpulkan saja ya, karena di situ kan tetap pakai satu link meskipun nanti diupdate secara terus menerus begitu. Nah, untuk deadline-nya itu seluruh project itu maksimalnya tanggal 5 Mei begitu. Ya, baik. Saya kira hari ini cukup ya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan dilanjutkan di WhatsApp group atau juga bisa ditanyakan kepada mentor yang mengampu di tim masing-masing gitu. Baik, terima kasih kepada Mas Putra. Untuk akunnya kami tunggu ya Mas ya. Nah, terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru serta teman-teman peserta yang sudah bergabung pada pelatihan hari ini. Hari ini merupakan pelatihan terakhir ya. Selamat berlomba, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.